Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Yusren. Kali ini kita akan membahas tentang soal atau kompetensi wawancara tertulis yang banyak di request teman-teman seperjuangan NIP P3K. Oke, langsung aja. Apa yang dinilai dari wawancara? Yang pertama adalah integritas ASN. Yang diukur adalah kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi intinya kalau jadi ASN harus jujur, harus patuh, mampu kerjasama, dan mengabdi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini yang pertama, integritas. Yang kedua yang dinilai dari wawancara yang itu moralitas. Moralitas ASN diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Jadi moral itu dari agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang pernah dicoba di tryout, kemudian ternyata masih banyak teman-teman yang keliru atau masih menggunakan perasaan menjawab soal. Oke, langsung aja. Hampir semua pegawai di kantor instansi meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Peraturan kantor tidak diperbolehkan. Maka saya A. Ikut, B. Melakukannya, C. Terkadang saja, kadang iya, kadang enggak, D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, di sini kita perlu ketegasan. Langsung bilang tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, kalau D masih ada keinginan melakukan, tapi kita berusaha semampunya untuk tidak melakukan. Nah, itu dia bahasanya. Jadi kita harus negasikan. Kalau yang tidak baik langsung tidak gitu. Oke. Jadi data yang ada pada tryout seperti ini. Masih ada juga, memang paling banyak mengatakan tidak ingin, tetapi berusaha semampunya masih banyak juga, 395. Seandainya ini nilai, maka tidak ingin ini nilainya 4, berusaha semampunya 3. Oke, lanjut. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Jadi tanpa resep obat itu bisa jadi berbahaya. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan memberikan sejumlah uang atau suap kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Memberikan obat toh nggak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu. C. Saya berkonsultasi kepada rekan. D. Saya menolaknya dengan mantap. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikannya obat. Nah, lihat, perbuatan tidak baik langsung dinegasikan. Langsung saya menolaknya dengan mantap. Jangan gunakan perasaan. Kalau kita perasaan ya bisa jadi berkonsultasi ya. Jawaban terbanyak yaitu saya menolak dengan mantap, tetapi masih banyak yang saya konsultasi pada rekan sejawat dulu, padahal itu sudah tindakan yang tidak benar. Oke, lanjut. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, hal biasa berarti. C.
C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Ini termasuk integritas. Jangan gunakan perasaan sekali lagi dalam menjawab soal. Jangan buat itu seperti keadaan, tapi buatlah kita benar-benar jujur. Maka jawaban yang tepat adalah mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Data yang terbanyak, mengingatkan, ya pas, banyak masih mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, namun masih banyak tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, sepertinya menghindar atau membiarkan rekayasa laporan keuangan. Oke, lanjut. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi. Maka Anda A. Mentoleransi sebab baru sekali. B. Rekan kerja yang lain juga melakukan, nggak mengapa. C. Mengingatkan dan menegur. D. Menegur dan melaporkan apa adanya ke atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jawaban yang paling tegas adalah D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Ya, tapi teman, jangan gunakan perasaan menjawab soal. Lanjut, ini data yang sudah diterima. Banyakkan mengingatkan dan menegur. Karena ini tidak ada efek apa-apa nanti ke depannya. Tapi kalau udah di atasan, nanti atasan bisa langsung mengambil tindakan sehingga dia bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau kita hanya mengingatkan dan menegur, ya kita setara gitu. Oke, lanjut. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen pencatat dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Respon saya adalah berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil. B. Dengan bangga saya menceritakan, malah kita menceritakannya. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil putusan rapat. D. Memberitahu sahabat tentang hasil rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawaban yang tegas yaitu E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Oke, sini pas, banyak sekali, jauh ya. Langsung E. Tidak akan membocorkan, karena ini jawaban yang paling tegas. Tapi masih ada yang jawab A juga, berusaha menghindar. Semampu mana kita berusaha menghindar, tapi kalau udah kita jawab tidak akan, gimana pun dibujuk tidak akan bocorkan, langsung tegas di situ. Oke, lanjut. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Cuta acuh nih. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu membeberkan permasalahan kepada seluruh jajaran organisasi. Bekerja sama, ini dia bekerja sama. Integritas tadi. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Menjaga kerahasiaan dan mencoba memberikan alternatif solusi. Oke, data masih banyak ya. 86,3% yang menjawab benar. Oke, lanjut. Seorang oknum HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana, mensuap lagi. Sikap saya adalah menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang ketat. B. Mempertimbangkan. C. Mencoba dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah. E. Meminta pertimbangan orang tua, nanya dulu pada orang tua atau yang lebih pengalaman. Kalau boleh masuk, kalau enggak tolak. Harus tegas, tetap harus tegas di sini, yaitu jawabannya D. Menolaknya langsung karena saya ingin diterima dengan cara yang sah.
bukan dengan suap, agar saya bagi karyawan nanti tetap halal. Lanjut, ini datanya juga banyak yang benar ya. Oke, kita lanjut. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukan, nggak apalah. B. Banyak yang lakukan, ya ikut juga lah. C. Demi toleransi, ya ikut juga. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Ini jawaban yang terkuat adalah D sama E. Namun di D masih punya rasa ingin dipuji ya sebagai staf yang rajin. Masih ada alasan ini, bukan karena, kalau E karena memang aturan, mengikuti peraturan. Kalau yang D supaya dinilai rajin. Nah, jawaban tegas adalah E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, banyak 98,7%. Lanjut, saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B. Karena saya atasan, peraturan nggak berlaku. C. Saya sesekali melakukannya. D. Peraturan tersebut khusus pegawai setingkat dia. E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. Jawaban yang tepat adalah E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. Nah, kekeliruan tersebut. Oke, di sini banyak jawab A. Oke, jawaban yang benar, sorry, sini A. Sorry, tetap A, bukan E ya, A. Karena langsung ditolak, nggak ada. Kalau mesti E mesti ragu sini. Jadi A sini. Saya tidak boleh, bukan lebih baik. Karena lebih baik ini mesti ragu. Oke, karena jawaban sini A. Nah, oke, lanjut. Ketika di kantor tiba-tiba ingin print 3 lembar aja data-data pribadi yang nggak ada hubungannya dengan kerjaan. A. Maka saya langsung saja memprintnya di kantor. B. Saya memprint di kantor namun pakai kertas sendiri. Saya memprint di kantor namun nunggu jam kerja selesai. D. Saya memprint di rumah aja pakai printer sendiri. E. Saya memprint di kantor pada saat printer tidak dipakai. Lihat yang paling tegas, jangan menggunakan fasilitas kantor yang tidak pada tempatnya. Maka jawaban tepat adalah D. Saya memprint di rumah saja, memakai printer sendiri. Jadi nggak ada hubungan kantor, yang nggak boleh menggunakan fasilitas kantor. Oke, jawabannya juga banyak itu, namun masih banyak ya menjawab pakai ini aja, pakai printer kantor gitu. Oke, terima kasih. Itu tadi dia pembahasan tentang wawancara. Harus tegas ya, harus tegas jawabannya. Jangan menggunakan perasaan saat menjawab soal, walaupun itu teman kita. Jangan terlalu baper juga terhadap soal. Nah, tapi ingat, integritas dan moralitas. Nah, itu dia kalau untuk wawancara. Itu yang dipahami, integritas, moralitas. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Oh ya, jangan lupa ikutin Instagram Suara Yusren dan subscribe YouTube Suara Yusren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.